Yesaya pasal 40, mulai ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kita memasuki tahun baru dan seperti banyak orang katakan ini adalah tahun kegelapan perekonomian. Seseorang mengirim ucapan selamat tahun baru kepada saya dan saya balas dia dengan perkataan begini karena dia mengeluarkan firman Tuhan dan saya balas begini. Fokus kepada ayat Yesaya pasal 60 ayat yang pertama saya katakan. Jangan fokus pada kegelapan, tetapi fokus bahwa terang Tuhan itu ada padamu. Banyak dari orang-orang fokusnya sekarang itu adalah kegelapan. Mereka mempersiapkan diri untuk masuk dalam atmosfer kegelapan. Tetapi sebenarnya Tuhan berfirman untuk semua umatnya. Inilah waktunya, bangkit jadilah terang. Sebab terang Tuhan terbit atas kita. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Perhatikan bahwa dalam mendengar suara Tuhan, di dalam menafsirkan penglihatan dan bahkan suara hati di mana Roh Kudus itu berbicara, seringkali orang itu salah tafsir. Perhatikan, bukan penglihatannya yang salah, bukan mimpinya yang salah, tetapi cara menafsirkannya yang salah. Ya. Jadi yang mereka lihat adalah kegelapan. Fokus mereka dalam kegelapan. Padahal sebenarnya pesan Tuhan, ini loh di tengah-tengah kegelapan, engkau adalah terang. Dan selamanya kegelapan itu tidak akan pernah bisa menguasai terang. Jadi kalau terang Tuhan ada pada kita, jangan takut di tahun ini. Walaupun ribuan orang mengatakan kegelapan, tetapi percayalah pada satu pribadi yang mengatakan ini waktunya terangmu itu dimanifestasikan. Ya. Nah, mari kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu.
Perhatikan perkataan dari Tuhan ini bahwa Tuhan mengatakan tidak ada yang sama dengan aku. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan aku, kata Tuhan. Bukankah perkataan ini, firman ini seharusnya dengan satu ayat ini saja kita kuat menghadapi apapun juga di tahun 2023. Karena tidak ada yang bisa dibandingkan, tidak ada yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah kita. Tuhan sendiri berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Dan perhatikan kemudian Tuhan katakan begini. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena pencipta satu-satunya adalah Tuhan. Dan semua yang ada, mau malaikat, mau setan, mau manusia yang tertinggi, yang terkuat di seluruh muka bumi, semuanya adalah ciptaan. Anda mau cari binatang purba yang terhebat, yang terbesar, yang terkuat. Saya mau katakan itu adalah ciptaan. Sehingga Tuhan berfirman, dengan siapa aku mau dibandingkan? Semuanya adalah ciptaan, aku yang mencipta. Jadi ayat ini kembali saya tekankan bahwa ayat ini seharusnya menguatkan kita. Bahwa Tuhan sang pencipta itu ada bersama kita. Tuhan sang pencipta itu melindungi kita. Tuhan sang pencipta itu bekerja bersama kita. Sehingga mari dengan firman ini kita masuki tahun ini dengan penuh iman, bukan ketakutan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Pak, tapi nuklir itu kan diciptakan manusia. Tapi manusia dan bahan-bahan nuklir kan Tuhan yang menciptakan. Oleh karena itu tetap ayat ini begitu kuatnya membuat kita sadar bahwa seharusnya kita tidak takut. Kenapa? Allah satu-satunya sang pencipta itu bersama dengan kita. Ingat, dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Sidang jemaat, kalau kita perhatikan, bukankah bintang-bintang, bukankah planet, bukankah mungkin Anda sebut matahari, bulan, semuanya, itu kan benda mati. Tetapi perhatikan bahwa bahkan benda mati pun, itu ketika Tuhan panggil, semuanya datang kepada Tuhan. Ya. Betapa luar biasanya. Ingat, suara Tuhan itu bisa mengatasi segalanya. Bahkan bukankah Yesus ketika dia berkata, bangkitlah kepada orang mati itu bangkit. Orang yang sudah mati itu pun mendengar suara dari Tuhan Yesus. Ya. Oleh karena itu, jangan berkata bahwa keadaanku mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ketika engkau mempunyai firman Tuhan dan firman itu diperdengarkan, maka keadaanmu itu harus tunduk kepada firman Tuhan yang diperdengarkan.
Seorang hamba Tuhan yang bergerak di dalam pengajaran iman, dia didatangi oleh seseorang yang mau menjual tanahnya, tapi tanahnya tidak laku. Ya. Sudah bertahun-tahun tidak laku. Sudah berdoa. Dan kemudian datang kepada hamba Tuhan ini. Kemudian hamba Tuhan ini datang ke tanah yang akan dijual. Dan dia hanya berlutut dan dia berkata begini. Hai tanah, dengarkan firman Tuhan. Engkau harus laku terjual. Dan tidak lama kemudian tanah itu laku terjual. Sidang jemaat, ketika kita memperdengarkan suara Tuhan, ketika suara Tuhan diperdengarkan, bahkan benda-benda mati pun harus taat. Sehingga Anda melihat di sini bahwa Tuhan sedang membawa kita ke dalam atmosfer yang tidak mengenal kata mustahil sebenarnya. Saya tekankan kembali bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya ingatkan kembali bagaimana Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Di mana Taman Eden itu, di Taman Eden itu ada 4 sungai besar. Salah satunya sungai Efrat yang mengalir. Dan Tuhan katakan kepada Adam, peliharalah taman ini. Anda bisa bayangkan memelihara taman misalnya seluas Pamekasan aja. Ya. Pelihara, kata pelihara, kalau Pamekasan baiklah tidak ada gedung. Hanya tanaman, hanya ada bunga, hanya ada pohon. Pohon mangga, pohon apa segala macam. Kata pelihara taman ini berarti kan harus bersih kan? Ya, harus bersih. Bayangkan Adam kalau dia sama seperti kita. Kalau dia bergerak sama seperti kita sekarang. Dia akan cari dan buat sapu yang paling besar. Itu pun disapu 3 kali sehari, tidak selesai. Ya, berarti Adam cepat bungkuk. Ya, tidak ada ceritanya Adam dan Hawa itu gemuk loh. Iya kan, kalau nyapu terus, iya kan. Kan tidak mungkin Adam itu nyapu. Tetapi perhatikan, taman itu harus dipelihara. Artinya taman itu harus rapi, harus bersih. Lalu bagaimana taman itu bisa menjadi bersih, tetap terpelihara? Dengan hanya ada 2 manusia, Adam dan Hawa. Tentunya seperti yang sering saya katakan, ketika Adam mengatakan, taman jadilah bersih, maka taman itu bersih. Kenapa? Karena Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada kuasa di dalam setiap perkataan kita. Oleh karena itu saya selalu katakan, ingat, perkataan kita bukan hanya sekedar suara. Perkataan kita itu mempunyai kuasa. Ya. Bahkan ketika Abram selalu memperkenalkan Sarai sebagai saudaranya, maka Sarai tidak pernah bisa menjadi hamil dan punya anak. Saudara kok mau punya anak. Tetapi pada akhirnya Abram memperkenalkan Sarah sebagai istrinya. Dan setelah itu baru dicatat Sarah hamil. Ya. Sarah hamil. Bahwa perkataan kita itu sangat penting. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Allah memanggil bintang apapun juga, maka bintang itu hadir. Ya. Itulah Tuhan kita. Sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat 27. Setelah berbicara tentang bintang, tentang semua benda-benda di langit yang taat ketika Tuhan memanggil, kemudian
langsung kepada manusia. Ayat 27 dikatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Saya mau lompat ke ayat yang ke-30. Jadi dari ayat 27 lompat ke ayat 30. "Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung." Bayangkan orang-orang muda dan remaja. Bukankah yang namanya teruna dan remaja ini menggambarkan orang-orang yang tidak kenal lelah? Ya. Saya selalu katakan pada teman-teman fitness saya begini, walaupun umur saya bertambah, kekuatan saya tidak berkurang. Yang berkurang itu stamina. Ya. Jadi kalau dulu waktu kuliah saya latihan fitness itu 2 jam, 2,5 jam kuat. Dan sepertinya masih mau nambah. Ya. Tetapi sekarang latihan setengah jam awal itu kuat. Tetapi bisa setelah setengah jam bisa langsung sepertinya drop. Ya. Langsung berkurang banyak. Ya. Umur, perhatikan di sini. Nah, di sini firman Tuhan katakan gambarkan tentang teruna. Tentang orang-orang muda. Ya. Yang berbicara sebenarnya sedang berbicara orang-orang yang penuh dengan kekuatan yang tidak pernah kenal lelah. Tetapi di sini dikatakan bahkan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Bukankah ini juga yang sedang menanti untuk digenapi di tahun 2023 ini? Orang-orang yang sepertinya tidak akan jatuh pun akan jatuh. Ya. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 mengatakan, "Janganlah orang bermegah karena kekuatannya. Jangan orang bermegah karena kekayaannya, tetapi biarlah mereka bermegah karena mengenal Tuhan." Ya. Kenapa? Orang kaya pun, ya, orang kuat sekalipun akan dan bisa jatuh. Mereka bisa kelelahan, mereka bisa tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dan setelah itu mereka akan berkata kepada Tuhan, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku." Artinya apa? Banyak orang akan mengalami kejatuhan, bahkan orang yang hanya sekedar orang Kristen pun akan mengalami kejatuhan dan kemudian mereka akan berseru kepada Tuhan dan kemudian mereka bahkan seakan-akan Tuhan tidak mendengar mereka dan mereka mengatakan seperti ayat 23, "Tuhan sudah tidak memperhatikan aku lagi." Ya. Itu akan terjadi. Tetapi sebenarnya mengapa sih kita sampai terjatuh? Mengapa kita sampai orang-orang muda ini sampai lelah, sampai lesu, teruna jatuh tersandung? Kenapa? Kuncinya ada di ayat 26 tadi. Lu bintang-bintang aja dipanggil, itu datang kok. Ya. Alkitab katakan, jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu. Mengapa kita mengalami banyak masalah?
Karena ketika Tuhan memanggil, kita tidak mau meresponi. Karena ketika Tuhan menyampaikan firman kepada kita, kita tidak mau meresponi. Sidang jemaat tanpa firman, kita akan kelelahan. Mari kita lihat sebentar. Yuk, kitab Amos, pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8. Ayat 9 sampai 14. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Sidang jemaat, ketika seseorang tidak meresponi firman Tuhan, maka sama saja orang itu menyembah berhala. Ya. Pak, tapi saya tidak menyembah patung. Berhala zaman modern itu banyak macamnya. Ya. Apakah itu uang, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu hobi kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ketika kita tidak meresponi firman Tuhan, maka sebenarnya kita sudah jatuh dan secara otomatis kita menjadi penyembah berhala. Karena ketika kita tidak taat kepada Tuhan, otomatis kita akan taat kepada yang lain. Nah, perhatikan sekarang bahwa akan ada kehausan, akan ada kelaparan, akan firman Tuhan dikatakan. Orang-orang mencari firman Tuhan dan mereka kelelahan karena tidak mendapatkan firman Tuhan. Sederhananya, orang yang tidak punya firman Tuhan itu akan jatuh pada akhirnya. Ya, jangan remehkan penyampaian firman Tuhan. Anda sering mendengar orang mengatakan, kalau khotbah jangan panjang-panjang. Suatu saat ketika masalah menerpa, maka akan kelihatan orang yang punya firman akan kuat untuk menghadapi apapun juga. Dan orang yang tidak punya firman akan jatuh. Tetapi pada waktu itu mereka baru sadar betapa perlunya firman. Tetapi sayangnya ketika mereka mencari firman, pada waktu itu sudah tidak ada. Kenapa? Waktu itu waktu pertandingan. Saya selalu istilahkan seperti itu. Waktu itu waktu pertandingan. Waktu itu sebenarnya firman sudah menyatu dengan kita dan bekerja mengatasi segalanya. Bukan waktunya cari firman lagi. Ya. Firman itu penting sekali. Karena kita melihat di sini sangat bahwa kesadaran seseorang betapa pentingnya firman itu ternyata waktunya terlambat. Kan sangat menyedihkan. Anda bisa bayangkan orang yang selalu firman itu ada di sampingnya, tetapi tidak pernah menghiraukan firman. Kita bisa bayangkan begini, dulu di YouTube, ya, firman di YouTube, dan tiba-tiba YouTube ditutup, sehingga firman yang banyak itu tidak bisa kita dengar lagi. Oleh karena itu kan yang ditakutkan kan sama kan, bahwa sekarang orang-orang baca Alkitab itu lewat HP, lewat laptop. Ya, kan bisa jadi karena Alkitab ini yang
kertas ini sudah tidak banyak dibaca, akhirnya kan tidak akan dicetak lagi. Anda bisa bayangkan satu saat ketika antikris mengatakan stop aplikasi Alkitab di dalam HP, di dalam laptop. Mau kemana kita? Lihat di sini, ini bahayanya. Banyak orang mungkin katakan, tidak mungkin. Jangan katakan tidak mungkin di zaman sekarang. Ya. Bahwa segala sesuatunya diatur. Ingat COVID yang saya katakan? Walah, COVID masih jauh di Cina. Ya. Kapan nyampenya di Pamekasan? Kapan nyampenya ke Indonesia? Tidak mungkin nyampe. Iya, kalau semut Cina tidak nyampe ke Pamekasan. Ternyata COVID nyampe juga kan. Bahwa apa yang tidak mungkin itu bisa terjadi. Banyak orang yang meremehkan ketika itu masih ada di kita. Tetapi ketika itu sudah hilang, baru kita akan tahu. Ya. Baru kita akan menyadari betapa pentingnya itu. Nah, ayat ini harus jadi perhatian bagi kita. Bahwa akan datang waktunya orang itu sadar betapa pentingnya, betapa perlunya mereka firman Tuhan. Karena masalah demi masalah datang dan mereka merasa berat. Dan mereka tahu, mereka melihat, loh orang lain kok bisa ngatasi masalah ini. Kenapa? Oh, ternyata mereka punya firman. Dan mereka kemudian mencoba untuk mencari firman. Dan Alkitab katakan di sini bahwa mereka mencari firman tetapi mereka tidak menemukannya. Akhirnya mereka jatuh. Akhirnya mereka lelah. Bahkan mungkin akhirnya mereka binasa. Ya. Ingat, firman ini pasti terjadi. Bersyukurlah kalau kita di saat-saat sekarang ini banyak kesempatan mendengarkan firman, bahkan pewahyuan demi pewahyuan itu mengalir dengan derasnya. Karena akan datang waktunya firman diangkat. Ya, firman yang di sekeliling ini diangkat. Tetapi firman yang ada di dalam hati kita itu tidak ada siapapun juga yang bisa merebutnya. Ya. Bahkan dikatakan di sini, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti, bukankah akan tiba waktunya orang itu sadar juga bahwa firman lebih penting dari makanan dan minuman. Kiranya kita semua yang ada di sini tidak akan terlambat menyadari hal ini. Bahwa firman lebih penting dari segala sesuatunya. Karena Alkitab mengatakan dia berfirman maka semuanya jadi. Artinya awalnya itu adalah firman. Baru semuanya ada. Ketika kita memiliki firman maka semuanya bisa menjadi ada di sekeliling kita. Firman itu sangat penting. Sehingga mereka dikatakan ketika menyadari betapa pentingnya firman. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman. Berarti kan ini sangat berharga. Kalau sampai mereka, mungkin kalau saya katakan begini. Dari Pamekasan ke Surabaya, ternyata di Surabaya sudah ada firman. Kita mungkin pergi ke Semarang, ternyata sudah tidak ada lagi. Mungkin orang katakan, baru aja firman di sini melimpah. Sekarang sudah habis. Sekarang lagi di Jakarta lagi banyak firman. Kita pergi ke Jakarta, ternyata sudah habis. Kan gambarannya seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi putus asa. Karena kita tidak mendapat firman. Baru kemudian ayat 13 terjadi. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus.
sederhananya, orang yang tidak mendapat dan tidak memiliki firman pada akhirnya sekuat apapun akan jatuh. Ya. Sekuat apapun. Kembali kepada pembacaan kita. Yesaya pasal 40. Ayat 29, 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Bayangkan Allah kita. Tadi kita sudah melihat bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Tidak ada siapapun juga yang bisa dibandingkan dengan Dia. Itu sudah sangat dahsyat. Kemudian di sini dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Ya. Tuhan itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya. Tuhan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Anda bisa bayangkan, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Kalau kita perhatikan tukang aja bangun gedung ini saja, satu gedung aja. Itu mereka sudah kelelahan, sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit minum, ya kan? Perlu tidur. Tetapi Tuhan menciptakan bumi dikatakan dari ujung ke ujung itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan kemudian kalau saya singkat sebenarnya pada akhirnya Tuhan yang tidak kenal lelah ini memberikan kekuatannya kepada kita. Orang yang percaya kepadanya. Sehingga jangan heran seperti tadi malam kita sampaikan bahwa orang percaya itu tidak kenal kata pensiun. Bahkan semakin tua dikatakan mereka semakin gemuk dan fokusnya jangan gemuk. Saya mau katakan bahwa gemuk itu menggambarkan tentang berkat, diberkati Tuhan. Bahwa fokusnya adalah semakin tua kok bisa semakin segar. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan diberikan kepada mereka. Itu sebenarnya kuncinya. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang bekerja membangun bumi dan seluruh isinya. Tetapi bahkan setelah bumi dan seluruh isinya terbangun. Itu yang menciptakan, yang membangunnya tidak menjadi lelah. Pribadi yang seperti itu sekarang mempercayakan kekuatannya kepada orang-orang yang mencari Dia. Sehingga tadi malam kita bahas bahwa orang percaya tidak pernah mengenal kata pensiun. Dan jangan pensiun. Terutama di dalam melayani Tuhan. Bahkan dalam rumah kita pun. Bagi yang sudah tidak bekerja ya secara dinas, Anda harus tetap menjadi orang yang sibuk. Sekali Anda hanya disuruh istirahat di depan TV dan semuanya disediakan ketika Anda berjalan mungkin anaknya, cucunya mengatakan, jangan jalan terus Mi, nanti jatuh. Dan ketika Anda tidak jalan terus, kekuatan Anda mulai merosot. Anda mulai pikun. Anda mulai tidak bisa makan sendiri. Dan kemudian kelemahan menyelimuti Anda. Syukur kalau cepat mati. Kalau sudah lemah tetapi tidak mati-mati. Tetapi semakin Anda bergerak. Ingat, Tuhan yang setia itu juga akan bergerak bersamamu. Mari kita lihat kembali. Ingat di sini, Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak
duga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dan menambah semangat, atau terjemahan lain katakan menambah kekuatan kepada yang tidak berdaya. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menambah kekuatan kepada orang yang lemah. Ya. Sehingga orang percaya di tahun ini tidak akan dan tidak boleh mengatakan, aku tidak tahan lagi, aku tidak berdaya, terlalu berat. Semakin berat, saya mau katakan, Tuhan akan semakin melimpahkan kekuatannya. Ayat 31, bagaimana caranya kekuatan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan Tuhan ini identik dengan mempunyai saat teduh, identik dengan berdoa. Orang yang selalu hidup di dalam doa akan mendapat kekuatan baru. Ya. Luar biasanya terjemahan aslinya sebenarnya mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mengganti kekuatannya sendiri yang alami itu dengan kekuatan Allah sendiri. Ya. Itu terjemahannya yang tepat. Mengganti kekuatannya dengan kekuatan Allah. Ya. Oleh karena itu pada akhirnya bukankah kita sangat familiar dengan ayat yang mengatakan bukan oleh kuat gagah tetapi oleh roh Tuhan. Ya. Itu artinya mengganti kekuatannya yang alami dengan kekuatan roh yang supranatural. Ya. Dan kemudian mendapat kekuatan baru ini juga sama dengan akar katanya itu berasal dari tali. Ya, ingat di sini tali. Tali itu kan terdiri dari beberapa tali yang lebih kecil kemudian diselang-seling menjadi tali yang lebih besar, yang lebih kuat. Nah, sebenarnya kata menanti-nanti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru itu, akar katanya itu dari tali itu. Tali yang kecil kemudian diikatkan ya. Dipilin-pilin kemudian tambah lagi dan menjadi tali yang lebih besar. Sebenarnya seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita itu disatukan dengan Tuhan. Dan Alkitab katakan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan Alkitab juga mengatakan Tuhan yang bekerja bersama kita. Ini loh sebenarnya artinya. Sama dengan ini. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu menjadi satu dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Oleh karena itu bahkan kenapa kekristenan menjamin bahwa kita pasti selamat.
Karena dalam menanti-nantikan Tuhan, ingat kita menjadi satu dengan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan sayap Raja Wali. Raja Wali setiap terbang dia tidak langsung terbang, ngajak semaunya. Dia masih menunggu angin. Dia menunggu angin. Ketika anginnya itu sudah cocok, tepat ya, kecepatan anginnya tepat, arahnya tepat, baru Raja Wali itu akan mengikuti angin. Ya. Anda tentunya kembali familiar dengan ayat yang mengatakan dipimpin oleh roh. Ya. Dipimpin oleh roh. Bahwa manusia rohani itu dipimpin oleh roh. Mungkin kita tidak terlalu banyak ya gerakan-gerakan yang kita lakukan, tetapi sekali bergerak dampaknya luar biasa. Ya. Anda bisa bayangkan burung emprit cari mangsa? Itu mungkin rame, wah terbang ke sana kemari ya, kejar-kejaran terus. Ingat. Dan belum tentu dapat loh. Walaupun dapat, belum tentu dapat juga. Walaupun dapat capek. Ya. Tetapi Raja Wali, sekali dia mengikuti angin itu sasarannya. Sekali dia terbang, dia tidak pernah kejar-kejaran. Sekali dia mengarah pada sasaran, itu pasti kena. Tidak ada istilahnya kejar-kejaran, luput, dikejar lagi. Tidak ada. Tidak ada. Demikian pula orang yang dipimpin roh. Mungkin tidak banyak pelayanannya. Mungkin tidak banyak aktivitasnya. Tetapi sekali bergerak itu dampaknya luar biasa. Ya. Oleh karena itu Anda melihat Yesus pelayanannya hanya 3,5 tahun. Tetapi dampaknya itu luar biasa. Kenapa? Karena Yesus mengatakan begini, anak hanya mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Anak tidak bisa melakukan semuanya sendiri menurut kehendaknya sendiri dikatakan. Itu kunci dari keberhasilan pelayanan Yesus. Bagi orang-orang Kristen sekarang, sebenarnya perkataan Yesus itu disederhanakan dengan ayat yang mengatakan, dipimpin roh. Itu aja. Bagaimana bisa dipimpin roh? Bagaimana punya kepekaan dipimpin oleh roh? Menanti-nantikan Tuhan. Hidup dalam doa. Saya mau katakan kembali, saya tidak akan mengatakan seperti banyak pengkhotbah kita harus banyak berdoa. Tidak. Saya mau mengatakan dengan jelas, minimal kita harus berdoa 1 jam setiap hari. Minimal. Karena kalau saya hanya mengatakan kita harus banyak berdoa, tidak jelas. Tidak jelas. Ini tidak akan menemplak hati kita semuanya. Tetapi kalau saya katakan minimal 1 jam. Mungkin ada yang mengatakan saya kan bukan pendeta. Saya mau katakan begini. Pada waktu engkau nantinya bertemu dengan masalah yang besar, jangan sampai menyesal. Karena ketika engkau membutuhkan kekuatan itu untuk menyelesaikannya, ternyata engkau tidak mempunyai kekuatan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Ingat bahwa orang-orang mengalami kemenangan bukan karena mereka itu mempunyai kekuatan yang besar. Mereka mengalami kemenangan karena mereka siap. Mereka siap menghadapinya. Ya. Ingat Petrus, hanya dengan seorang budak perempuan
dia menyangkal imannya. Kenapa? Karena dia tidak siap. Di Taman Getsemani yang seharusnya dia mempersiapkan diri, dia berdoa bersama Yesus. Ternyata dia tidur. Dan ketika ujian tiba, seorang budak perempuan mengatakan, engkau juga pengikut orang ini. Dan Petrus menyangkal imannya. Petrus yang mengatakan, tidak mungkin Tuhan, aku akan menyangkal engkau. Tidak mungkin, bahkan aku mau mati bersama engkau. Apakah Petrus bohong dengan perkataannya? Tidak, itu kejujuran. Tetapi komitmennya pada waktu diperlukan, ternyata dia tidak mampu untuk menyelesaikan komitmennya itu. Berapa banyak orang yang mengatakan mau setia, mau ini, mau ini, mau ini. Tetapi ternyata gagal. Karena mereka tidak mempersiapkan imannya. Mereka tidak mempersiapkan diri. Petrus pun sama, maunya bahkan Yesus mati, aku ikut mati. Tidak mungkin aku menyangkal iman. Tetapi ternyata Petrus gagal. Karena pada waktu dia seharusnya berdoa mempersiapkan diri, dia tidur dan pada waktu ujian dia gagal. Tetapi bayangkan kemudian ketika hari Pentakosta setelah 10 hari dia berdoa. Pada hari Pentakosta 3.000 orang bertobat dan kemudian Petrus dibawa ke mahkamah agama. Kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang mempunyai kuasa. Dan mereka mengancam, mulai sekarang kau tidak boleh memberitakan nama Yesus lagi. Dan Petrus yang dahulu takut ini, gagal ini karena tidak ada persiapan, sekarang sudah mempersiapkan diri. 10 hari berdoa sekarang. Tidak disebutkan dalam 10 hari itu Petrus ketiduran. Enggak. Sekarang Petrus tidak ketiduran, bahkan sampai dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kemudian ketika di hadapan mahkamah agama, di hadapan imam-imam besar, Petrus mengatakan silahkan tentukan sendiri. Apakah kita harus taat pada manusia atau lebih taat kepada Tuhan. Ingat perkataan ini dengan resiko Petrus akan mati. Tetapi toh Petrus berani untuk mengucapkan itu. Kenapa? Karena persiapan. Perhatikan orangnya orang yang sama. Masalah yang dihadapinya berbeda. Dulu masalah kecil, tetapi Petrus gagal karena tidak ada persiapan. Sekarang masalah besar, tetapi Petrus menyelesaikannya atau mengatasinya. Kenapa? Karena Petrus sudah mempersiapkan diri. Sidang jemaat, pertanyaannya. Kalau di depan ada masalah demi masalah, pertanyaannya tidak usah berbicara masalah besar kecil. Karena walaupun masalah itu kecil, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita akan gagal. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Apakah kita sudah menanti-nantikan Tuhan? Apakah kita mempunyai firman, pewahyuan dari Tuhan? Apakah kita memilikinya? Kalau kita tidak mengadakan persiapan, maka akan seperti teruna-teruna ini disebutkan. Banyak yang akan mengalami kelelahan. Istilah sekarang mungkin banyak yang akan stres. Banyak yang akan bunuh diri. Banyak yang akhirnya putus asa. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mempunyai kekuatan yang baru. Dia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan Raja Wali satu-satunya burung yang bisa terbang di atas awan. Di awan tidak ada kegelapan. Saya tekankan kembali. Di atas awan tidak ada kegelapan. Ya, yang pernah naik pesawat terbang, mau mendung bagaimanapun kalau pesawat kita di atas awan, ya, maka kita hanya melihat terang. Dan ketika kita mempunyai kekuatan sayap Raja Wali ini, kita terbang seperti Raja Wali. Kita hidup dalam menanti-nantikan Tuhan. Maka kita tidak akan terbang di dalam kegelapan. Kita akan selalu terbang mengatasi kegelapan. Kita terbang di dalam terang dan selalu terang. Oleh karena itu jangan takut. Saya mulai dahulu sudah mengatakan
persiapkan diri, belajar untuk hidup dalam mujizat. Karena pada waktunya nanti kita akan harus mengandalkan mujizat dari Tuhan. Ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Silakan pilih. Ada bagian pertama yang berjalan menjadi lelah, berlari menjadi lesu. Bagian yang kedua, mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari tidak menjadi lesu. Pilihan ada pada kita. Kita mau ada di bagian yang mana? Mau tetap kuat? Nantikan Tuhan. Miliki firman pewahyuan. Miliki firman pewahyuan. Saya tekankan, miliki firman pewahyuan. Karena hanya pengajaran itu akan membuat kita berusaha untuk melakukan tanpa tahu apa yang dituju. Tetapi pewahyuan akan membuat kita berjalan di dalam terang. Kiranya Tuhan akan terus memimpin kita dari tanggal 1 ini dan seterusnya di tahun 2023 ini. Tuhan memberkati kita semua.